Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian observasi. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama. Dengan cara melakukan pengamatan, observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat atau ruangan, pelaku, objek, kegiatan, perbuatan, atau peristiwa. Observasi terbagi menjadi dua, yakni observasi secara langsung. Observasi dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Dalam hal ini, observasi berada bersama objek yang diteliti. Yang kedua, observasi secara tidak langsung. Observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa atau objek yang akan diteliti. Pengamatan dengan observasi tidak langsung dapat dilakukan di laboratorium melalui film, slide, foto recorder, citra satelit, dan lain sebagainya. Pengertian peraturan dan tata tertib. Peraturan adalah suatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Sedangkan pengertian tata tertib, beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian tata tertib. Di antaranya yaitu, menurut Sugiono 2003, menurut ahli bernama Sugiono, pengertian tata tertib adalah suatu pedoman atau petunjuk sekaligus berupa ketentuan dan kaidah-kaidah yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan yang mengatur manusia, maka kehidupan pun akan berjalan dengan damai dan teratur. Yang kedua, menurut Kamaruzaman dalam Sujanto Bejo 2001, pengertian tata tertib menurut Kamaruzaman yaitu hal yang sebelumnya telah dibuat untuk mengikat lembaga atau sekelompok orang tertentu dan telah disepakati oleh banyak orang agar tercapai tujuan tertentu. Tata tertib ini pun juga seringkali diartikan sebagai tuntunan dan yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat kehidupan menjadi teratur, baik secara sistematis ataupun struktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah harus mencerminkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, ketertiban, kebersihan, dan sopan santun. Dalam rangka pembudayaan budi pekerti luhur, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam tata tertib berdasarkan kurikulum pedoman dan pembinaan guru antara lain: A. Semua warga sekolah wajib mengucapkan salam selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya apabila bertemu atau bertatap muka. B. Berdoa sebelum atau sesudah proses belajar mengajar. C. Kewajiban untuk melakukan ibadah bersama guna melatih berdisiplin beribadah dan jiwa kebersamaan seperti sholat zuhur bagi pemeluk agama Islam. D. Kewajiban mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah seperti memperingati hari-hari besar keagamaan. Dan E yang terakhir, yaitu kewajiban menciptakan suasana aman, bersih, sehat, indah, tertib, kekeluargaan, indah, saling peduli di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah. Pada saat ini banyak terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswi, khususnya siswa angkatan SMP atau MTS, atau anak-anak yang menginjak usia remaja, yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus, guna memberikan antisipasi agar tidak mengarah kepada yang tindakan bahaya. Secara umum, perbuatan melanggar atau menyimpang pada anak menurut Adi Hakim Nasution dan kawan-kawan meliputi A. Pergaulan bebas yang menjerumuskan pada kebebasan seks. B. Kenakalan siswa, misalnya pencurian uang di sekolah atau di tempat lain. C. Membolos sekolah atau sering absen tanpa keterangan yang jelas.
Dan berikut ini ada contoh rekap data dari hasil penelitian di SD Negeri Pordapor 3 mengenai pelaksanaan tata tertib sekolah. Sebagai berikut, untuk di tabel pertama di situ dijelaskan bahwasannya ada persentase pencapaian tata tertib di SD Negeri Pordapor 3. Dan kemudian di tabel kedua itu ada bentuk sanksi pelanggaran tata tertib di SD Negeri Pordapor 3. Adapun manfaat mentaati peraturan dan tata tertib sekolah diantaranya adalah A. Lingkungan sekolah akan yang aman dan damai. B. Lingkungan menjadi teratur. C. Timbulnya rasa tanggung jawab. D. Akan disenangi oleh para guru. E. Kedisiplinan akan timbul dengan sendirinya pada diri. F. Terhindar dari hukuman. Kesimpulannya, yang pertama yaitu observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, perbuatan, atau peristiwa. Kemudian yang kedua, peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Sedangkan pengertian tata tertib menurut ahli bernama Sugono, pengertian tata tertib adalah suatu pedoman atau petunjuk sekaligus berupa ketentuan dan kaidah-kaidah yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan yang mengatur manusia, maka kehidupan pun akan berjalan dengan damai dan teratur. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.